Di video kali ini kita akan belajar tentang berhubungan dengan tim penjualan atau berhubungan dengan tim koordinasi. Saya mengangkat materi ini karena kemarin banyak yang request ke saya, Mas Hermas, tolong jelasin dong apa yang dilakukan Etnovet sekarang, apa yang dilakukan di grup Mas Hermas sekarang, apa yang dilakukan di perusahaan Mas Hermas sekarang bisa sampai punya karyawan banyak. Jadi gini, ini judulnya saya buat yang namanya pentingnya koordinasi. Pentingnya koordinasi. Oke. Waktu saya memulai bisnis, saya hanya memulai dengan 4 orang. 3 orang founder plus 1 yang support. Nah, ini waktu saya mulai. Saya memulai dengan ini orang. Ya. Sekarang selang beberapa tahun, sekarang saya membawahi 97 orang, hampir 100. Dan ini full time semua. Full time, berada di 5 kantor. 2, 3, 4, 5 kantor. Iya, 5 kantor. 5 kantor. 5 kantor di 5 wilayah yang berbeda. Dengan kota yang berbeda. Oke. Nah, dengan segini banyak, gimana Mas ngaturnya? Bagaimana biar ritme salesnya jalan? Bagaimana biar mereka tetap jualannya kenceng? Bagaimana biar mereka tahu apa yang mereka kerjain? Oke. Bagaimana agar mereka tahu apa yang mereka kerjakan? Ya. Saya jawab dengan jawaban sederhana. Itulah pentingnya koordinasi tim. Ya. Itulah pentingnya koordinasi tim. Tim itu setidaknya 1 leader dan ada minimal 2 orang staff atau orang nggak masalah, biasanya tim atau misalnya beberapa staff nggak masalah. Tapi ingat, leader tidak bisa membawahi banyak staff. Ini kan beberapa staff. Nanti ada lagi yang namanya sub leader atau misalnya koordinator atau PIC masing-masing. Apa yang kami lakukan? Jadi kami melakukan yang namanya koordinasi rutin. Saya mau bilang begini, UKM seringkali susah maju, susah punya tim, susah berkembang karena mereka tidak memikirkan ini. Koordinasi rutin. Dia gini, jangan pernah pakai asumsi dalam berbisnis. Misalnya gini, saya yakin tim saya pasti bisa jalan. Saya yakin pasti dia jalan sendiri bisa kreatif. Nggak perlu saya pantau, dia pasti bisa. Itu nggak bisa. Tidak boleh pakai asumsi. Bahkan di kami aja, itu sampai ada satu partner, itu tipikalnya dia ada CCTV yang monitor. Di grup ada CCTV yang monitor. Itu monitor kerjaannya apa, meetingnya apa. Bahkan kalau dia meeting, report meetingnya apa. Jadi kita bisa pantau dia meeting benar apa enggak. Kalau dia meeting, itu sampai meetingnya difoto meetingnya. Jelas dia meeting apa enggak. Kayak gitu. Barusan salah satu divisi Etnofood saya. Ini bener, Mas, kami baru saja briefing. Di foto briefingnya saya ke grup, biar tahu, oh dia memang briefing beneran. Oh dia meeting, bukan jadi tipikal nggak jelas. Emang harus jelas. Dia harus ngerti yang namanya konsep, tidak boleh pakai asumsi. Yang namanya jualan nggak boleh pakai asumsi. Yang namanya bisnis nggak boleh pakai asumsi. Harus tahu gimana kerjaannya, apa evaluasinya, plannya bagaimana. Oke, makanya koordinasi rutin penting. Kenapa sih harus penting? Simple, supaya teman-teman bisa evaluasi. Artinya kalau dievaluasi ngomongin apa? Ada perbaikan, betul nggak? Yang kedua, evaluasi dan perbaikan. Yang kedua, teman-teman punya rencana agar diimplementasi, diwujudkan. Yang tiga, meminimalisir hal-hal yang missing, hal-hal yang apa ya bahasa Indonesia itu? Hal-hal yang missing, hal-hal yang tidak teratur, hal-hal yang kemungkinan besar bakal jadi kacau. Ini aja simpel. Evaluasi, rencana, memastikan. Kadang-kadang orang-orang belum monitor apa sih Mas Hermas? Monitor dia kerja apa enggak gitu. Nggak semua orang loh kerja. Ada orang-orangnya idle, ada orang-orangnya ya tipikalnya adalah dia nggak ngapa-ngapain. Dia orang lain kerja, ngejar omset, dia sendiri malah ngapa-ngapain kaki. Ada banyak itu. Oleh karena itu koordinasi rutin perlu dilakukan teman-teman. Bagaimana Mas teknisnya? How to-nya bagaimana Mas Hermas? Simple. Kalau teman-teman konteksnya adalah di luar kota,
koordinasi bisa dilakukan berbagai macam cara. Satu, pakai Skype, ada muka dengan muka. Kalau teman-teman nggak punya Skype, teman-teman bisa pakai WhatsApp group. Jadi konteksnya gini, teman-teman suruh WhatsApp group, standby ya, kita meeting. Tapi ingat, ini kalau di luar kota. Bahkan teman-teman bisa pakai Zoom. Ini bisa pakai WhatsApp, nanti diarahin ke Zoom ini. Ini keren banget, jadi kayak telekonferensi gitu. Simple. Ini kalau di luar kota. Kalau teman-teman benar-benar nggak bisa ke sana, yang penting kuncinya adalah koordinasi. Dan ada notulensi. Kalau ada meeting, teman-teman ada notulensi. Kalau notulensi ya harus ada yang juru ketik. Minutes meeting, minutes of meeting, MOM kalau kita istilahnya. Ada minutes meeting. Jadi ada minutes meeting. Ini pencatatannya gimana? Ini apa? Plannya apa? Evaluasinya gimana? Notulensi. Ini kalau di luar kota. Tapi kalau satu kota, wajib teman-teman ketemu. Meeting satu meja. Kalau kami koordinasi itu hampir setiap hari. Kalau teman-teman lihat ke Matahari, kalau teman-teman lihat ke KFC atau ke McD, mereka tuh briefing rutin loh teman-teman, koordinasi. Briefing mereka tuh nggak duduk teman-teman, mereka briefingnya berdiri. Berdiri terus habis itu mereka bikin lihat-lihat. Kalau teman-teman main ya ke KFC, bukanya jam 10, jam 9, kalian udah liatin mereka tuh briefing. Oke, kamu gimana ayamnya? Kamu gimana tepungnya? Marinasi gimana? Kasir, stok, supply, logistik, mereka koordinasi rutin. Kayak omsetnya gimana kemarin? Bagaimana kita ngejalan omset hari ini? Jadi mereka bikin koordinasi rutin. Itu kalau konteksnya atau kota. Mas, kita kalau yang UKM gimana? Kalau saya pribadi, kalau teman-teman masih konteksnya UKM adalah usahakan yang namanya morning briefing. Ada morning briefing. Morning briefing agendanya adalah satu, evaluasi sales kemarin. Dan ini satu ya, yang kedua adalah plan hari ini dan hal-hal apa yang akan diperbaiki. Ini morning briefing itu harus dilakukan kapan Mas Hermas? Setiap hari. Ini konteksnya koordinasi. Jadi kalau teman-teman koordinasi itu ada beberapa hal ya. Kalau buat saya pribadi, koordinasi itu buat saya pribadi bagi dua. Konteks yang pertama adalah koordinasi besar. Yang kedua adalah briefing rutin. Kalau koordinasi besar berarti ngomongin strategis. Mau ada produk baru, salesnya bagaimana, ininya bagaimana. Ini nggak harus setiap hari. Seminggu 2 kali nggak apa-apa. Senin, Kamis, Selasa, Jumat, atau seminggu sekali nggak apa-apa. Tapi kalau briefing rutin, ini konteksnya adalah setiap hari. Kalau ini konteksnya bisa antar manajer, kalau ini konteksnya adalah para staff yang pegang WhatsApp, yang pegang Google, yang pegang pegang SEO-nya, yang pegang konteks sosial media, Facebooknya, dia briefing rutin. Yang pegang gudangnya, logistiknya, mereka briefing rutin. Jadi ada update rutin. Pengalaman saya begini, yang update rutin setiap hari aja ada yang missing. Gimana nggak rutin? Yang rutin setiap hari aja ada yang missing. Gimana nggak rutin? Kalau seandainya teman-teman nggak rutin, pasti banyak yang missing. Nggak terkontrol nanti. Ujungnya malah apa? Malah PR. Jadi ada masalah. Saran saya adalah ini harus dilakukan. Briefing rutin, koordinasi besar. Kalau nggak usah 3 minggu nggak masalah. Kayak gitu sih. Kenapa? Ini yang membuat saya bisa growth dari cuma 4 orang, 97 orang, 7 ribu, 10 ribu orang, 100 ribu. Dan target saya punya divisi Etnofood, jualan fried chicken. Target saya tahun ini ada 100 outlet. Kalau ada target 100 outlet, maka saya akan targetkan satu outlet itu setidaknya ada 2 orang. Saya 200 orang, tambahan baru, berarti dari karyawan saya 97, jadi 200 orang. Kebayang? Artinya banyak yang harus saya briefingkan. Tapi saya udah nggak briefing lagi. Yang briefing siapa? Tim-tim di bawah saya. Saya konteksnya adalah koordinasi besar. Saya cuma cross check, udah briefing, belum, udah briefing, belum, udah briefing gitu. Sampai sini kebayang ya. Ini kalau UKM kita makin lama, kalau PR kita makin lama makin besar, maka PR makin banyak. Kalau PR makin banyak, maka hal-hal yang lebih beresnya harus makin cepat diselesaikan. Jangan sampai nanti jadi PR. Logistik kayak gudang, kayak stok, kayak penjualan, kayak sales, kayak macam-macam.
Dari situ teman-teman bisa kebayang. Artinya ini penting. Koordinasi penting, teman-teman baru bisa gedein closing. Kalau teman-teman koordinasi nggak jalan, closing bakal susah. Ya, semoga ini bisa menolong teman-teman semua untuk memanfaatkan penjualan, memaksimalkan closing dengan cara memperbesar, memperefektifkan, dan memaksimalkan koordinasi. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman.